Selamat malam. Kembali lagi dengan saya, Endang Simanjunta. Di podcast kali ini saya akan membahas tentang Pergerakan Nasional Myanmar. Gerakan Nasional Myanmar dimulai pada tahun 1906 yang ditandai dengan pembentukan YMBA, Young Men Buddhist Association, atau Persatuan Pemuda Birma. Awalnya, organisasi tersebut bergerak dalam bidang agama dan sosial sehingga belum bercorak politik, tapi lebih banyak bergerak dalam bidang pendidikan. Perkembangan nasionalisme Myanmar mulai terlihat setelah Perang Dunia Pertama, terutama setelah Inggris memisahkan Myanmar dari konstitusi India. Perang Dunia I cukup mengguncangkan Myanmar dan segera mendorong lahirnya kesadaran politik dan rasa nasionalisme. Hal ini ditandai dengan berlangsungnya pemogokan di universitas dan dilanjutkan dengan perubahan YMBA menjadi GCBA, Dewan Umum Persatuan Burma, pada tahun 1921 yang merupakan organisasi politik nasional yang luas. Setelah Gerakan Nasional Burma menunjukkan tujuan politik yang jelas, Inggris mengubah haluan politik kolonialnya. Tahun 1923, Inggris memperkenalkan sistem direct seperti yang diterapkan di provinsi di India. Usaha Inggris dapat memecahkan CGBA dalam dua partai, yaitu Partai 21 yang puas dengan perubahan dan bersedia duduk dalam Dewan Perundang-undangan serta Partai Chit Helaing yang membela prinsip non-kooperasi dan ingin berjuang untuk memperoleh konsesi baru. Pada tahun 1930-an, Komisi Simon mengajukan ide untuk pemisahan Myanmar dari India. Pada awalnya, ide pemisahan tersebut berasal dari kaum nasionalis, akan tetapi kemudian kaum nasionalis mencurigakan bahwa Inggris akan mengambil alih Myanmar setelah India lepas dari Inggris. Karena pertimbangan tersebut, kemudian kaum nasionalis mendirikan 3 anti pemisahan. Kaum nasionalis berupaya untuk mempengaruhi publik Myanmar yang pada akhirnya berhasil memperoleh dukungan publik setelah diadakan pemungutan suara. Peristiwa tersebut membuat Inggris marah dan memutuskan untuk mengadakan momentum guna memilih untuk tetap bersatu dengan India atau memisahkan diri dan menolak usul kaum nasionalis untuk menyetujui memasukkan Myanmar dalam Federasi India dengan hak mengundurkan diri. Pemisahan pun terjadi pada tahun 1935 dan lahir organisasi Dobama Aision atau Kami Masyarakat Burma. Gerakan ini diilhami pada sosialis dan ajaran komunis serta pengaruh modernisasi Jepang karena para anggotanya saling menyebut Takin atau Tuan, serta partai tersebut bernama Partai Takin. Tujuan penyebutan nama tersebut ialah agar Inggris juga menyebut Takin kepada para anggota partai itu. Dengan demikian, secara tidak langsung, Inggris mengakui kedudukan yang sama dengan orang-orang Myanmar. Partai ini bersifat revolusioner, tuntunannya bersifat radikal karena mereka menuntut kemerdekaan penuh bagi Myanmar. Untuk mencapai tujuan Partai Takin bersedia menerima bantuan dari manapun datangnya. Taktik perjuangan Partai Takin merupakan pembangkit semangat nasionalisme rakyat dengan mengorganisir petani, buruh, dan gerakan pemuda. Dengan meningkatnya agitasi Partai Takin, maka menjadi semakin besar gerakan menentang Inggris dan secara tidak langsung menjadi penyebab jatuhnya kabinet pertama saat itu. Saat ini, sesungguhnya nasionalisme Myanmar berada di simpang jalan antara kelompok nasionalis modern yang berkuasa dengan kelompok nasionalis radikal yang mencoba mencari dukungan rakyat guna merebut kepemimpinan dari tangan politisi yang lebih tua. Akhirnya, generasi muda pimpinan Aung San berhasil merebut kepemimpinan pergerakan di Myanmar. Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris kembali ke Myanmar. Gerakan politik Myanmar yang dipimpin oleh Aung San diajak berunding tentang kemerdekaan Myanmar. Pada saat sedang mempersiapkan kemerdekaan Myanmar, tiba-tiba segerombolan orang bersenjata masuk dan membunuh Aung San. Ternyata gerombolan tersebut utusan dari Saw, sehingga Saw akhirnya dihukum mati
U Aung San diganti oleh U Nu, dan pada tanggal 4 Januari 1948 kemerdekaan Myanmar diproklamasikan. Myanmar merupakan juga salah satu anggota atau yang dulunya dikenal dengan sebutan rumah. Seperti halnya dengan negara lain, Myanmar juga memiliki latar belakang historis yang menjadi cikal bakal pembentukan identitas negara Myanmar itu sendiri. Myanmar merupakan bekas jajahan Inggris, di mana Inggris merupakan negara yang mengawali hadirnya demokrasi. Demokrasi berasal dari kerajaan Inggris dengan pergerakan sosialnya yang berlangsung cepat. Karena Inggris sebagai negara yang maju dari segi jurnalisme, kolonialisme yang dilakukan Inggris seharusnya secara tidak langsung memberikan dampak bagi wilayah jajahannya dalam hal transformasi nilai-nilai demokrasi yang dapat disebar di seluruh dunia, termasuk kepada Myanmar sebagai salah satu penjajahan kerajaan Inggris dahulu. Gerakan nasionalisme dan nasional building Myanmar, kemenangan Jepang dalam Perang Jepang-Rusia 1905, halnya ini ditentukan berkenannya dengan adanya persepsi bahwa kekuatan negara Asia telah bangkit dan kini mulai diperhitungkan. Dengan adanya kemenangan Jepang dari Rusia tentunya memberikan isyarat kepada negara-negara besar bahwa power negara-negara Asia tidak boleh diremehkan lagi. Dan di hal ini, fenomena ini tentu saja diasumsikan oleh Myanmar sebagai sebuah kebangkitan negara Asia secara kolektif untuk membendung pengaruh negara Barat. Nasionalisme India mempengaruhi timbulnya nasionalisme di Myanmar. Hal ini menjadi refleksi efek doming yang dilakukan oleh militer Myanmar mengingat kedekatan geografis. Adanya hal tersebut memberikan semangat tersendiri bagi masyarakat Myanmar untuk memerdekakan diri. Adanya perdamaian Versailles yang memperjuangkan hak-hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa yang belum merdeka. Perjanjian Versailles merupakan salah satu hasil dari berakhirnya Perang Dunia Pertama. Perjanjian Versailles menjunjung tinggi hak-hak menentukan nasib sendiri bagi setiap negara. Tentunya hal ini menjadi keuntungan Myanmar yang ketika itu berada di bawah kekuasaan Inggris. Hal ini juga dijadikan landasan bagi Myanmar untuk memperjuangkan haknya dalam melepaskan diri dari penjajah. Perkembangan nasional oleh beberapa golongan. Yang pertama, perkembangan nasionalisme di Myanmar oleh golongan Takin. Yang kedua, perkembangan nasionalisme di Myanmar oleh golongan Pongyi atau Sami-Sami Buddha. Nasionalisme Myanmar, kesalahan yang dibuat Inggris adalah menyatukan negara Myanmar dan negara India, sedangkan mereka berbeda budaya, sejarah, dan mempunyai pandangan yang berbeda-beda pula, sehingga Myanmar menjadi bagian dari India. Semua perubahan konstitusi yang dilakukan oleh India dilakukan juga oleh Myanmar. Pada tahun 1923, suatu sistem pemerintahan yang dikenal sebagai direct diberlakukan di Myanmar sekarang. Myanmar berstatus provinsi di bawah seorang gubernur. Langkah-langkah pertama diambil untuk menuju realisasi pemerintahan sendiri yang bertanggung jawab. Bangsa Myanmar diberi kesempatan untuk mengambil bagian-bagian dalam lembaga-lembaga perwakilan. Mereka juga diizinkan memasuk dinas sipil sehingga mereka memperoleh pengalaman yang sangat berharga dalam bidang pemerintahan. Baik, mungkin sekian saja penjelasan dari saya tentang Pergerakan Nasional Myanmar. Sekian dan terima kasih.